lagi ya. Pada hari ini kita mempelajari proyek IPAS ya bersama saya Bu Desti. Nanti kalian akan belajar bersama saya untuk 2 jam ke depan ya. Kita mulai saja dulu dengan berdoa ya. Silakan salah satu memimpin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga nanti kita belajarnya diberikan kelancaran ya. Amin. Ya, supaya kalian nanti belajarnya lebih lancar. Sudah berdoa. Guru absen dulu ya kehadirannya ya. Hari ini coba seperti biasa. Bu Guru absennya sholatnya ya. Sholat wajibnya yang sudah kalian lakukan. Mulai dari kemarin berarti berapa kali ya? Oke. Dari Mbak Aisyah. Mana Mbak Aisyah? Halangan. Oke. Hari ke berapa Mbak Aisyah? Hari 5. Mbak Amanda. 4. Amanda sholatnya 4. Yang nggak sholat apa Mbak? Isya. Tiduran ya? Mbak Anissa. Anissa 4 juga. Yang nggak sholat apa Mbak Anissa? Mbak Azzarawani 4. Mbak Cassandra Juliana Putri. Kok kompak banget ya 4 ya. Mbak Ida Azalia. Mbak Faiza Salma. Para kita Adelia Nancy. Yang 5 ya. Febri Nur Hidayah. Halangan. Inesa Safira Putri. Mbak Hanifah Sana Rofaida. Maika Zaskia. Halangan. Maika Zaskia tadi ya. Mbak Mega. Mbak Miswatun Hasanah. Mutiara Eko. Naisifa Mardiana. Noveria Salsa. Baik, kayaknya udah banget sih ada apa? Pembelajaran IPAS hari ini kalian akan mempelajari ini makhluk hidup dan lingkungannya. Nih. Oke, ini ya. Coba nih. Ini materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Coba ada yang tahu kan? Apa itu makhluk hidup? Ada yang tahu? Kita hidup gak nih? Coba makhluk hidup manusia. Ya terus apa lagi? Hewan. Terus ada lagi yang kecil-kecil. Iya, mikro
kita adakan program belajar dulu ya, supaya kalian nanti di sini nih hadir di kelas secara teratur tadi sudah ya. Kemudian aktif nanti ya berpartisipasi dalam diskusi. Nanti guru akan menyampaikan diskusinya. Kemudian yang berikutnya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oke, siap ya? Siap. Oke, nah ini untuk pembelajaran hari ini, guru memiliki tujuan murid mampu memahami konsep makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, murid mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Ya, tadi guru sudah sedikit singgung tuh komponen biotik, berarti kita nih manusia termasuk komponen biotik ya. Nah, nih kalau guru punya pertanyaan seperti ini, coba. Kalian kan jurusannya MPLB nih ya. Nah, kira-kira kalau dengan keasipan dihubungkan dengan asip tahu ya? Tahu. Oke, kalau tahu apa nih? Apa yang dapat terjadi pada dokumen yang disimpan di ruang arsip jika suhu dan kelembaban udaranya itu tidak terkendali? Kira-kira bagaimana nih? Nyimpan arsip, kemudian suhu kelembabannya ini tidak dikendalikan. Kira-kira bagaimana? Akan? Oke, sip, pinter rusak katanya. Dokumennya nih, kalian nih calon-calon ahli penyimpan dokumen. Ya? Nanti akan rusak nih kalau kelembaban udaranya itu tidak terkendali ya. Kalau tidak terkendali, jadinya akan seperti apa, Mbak? Kan seperti ini nih, gambarnya nih. Punya dokumen ini misalnya ya, punya dokumen, kemudian karena mungkin tingkat kelembabannya lembab sekali ya mungkin tempatnya, kemudian ini nanti di situ di dalam arsip itu karena tempatnya lembab, kemudian kurang sinar matahari, nanti menyebabkan apa? Dokumennya menjadi iya dimakan. Kalau dimakan rayap berarti yang hidup komponen biotiknya apa? Rayap. Ya, yang abiotiknya yang abiotiknya iya bisa suhunya ya, kemudian lingkungannya yang bagaimana tadi kalian menyebutkan lembab, yang lembab ya seperti itu. Sampai ini kalian kira-kira bisa memahami ya? Bisa memahami ini sebelum masuk ke nanti kalian akan berdiskusi, kemudian melakukan observasi ya, melakukan observasi kemudian wawancara ke ruang arsip juga. Nah di sini guru terangkan dulu nih ciri-ciri makhluk hidup. Nih ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Nih yang pertama adalah makhluk hidup melakukan metabolisme. Apa itu metabolisme? Kita kan butuh apa ya? Butuh karena hidup berarti butuh makan, butuh minum, kemudian nanti di dalam tubuh itu akan dicerna, diuraikan jadi berubah menjadi bentuk energi. Sehingga kita kalau sudah makan energinya menjadi bertambah, iya bertambah. Ya. Ini kemudian ada nih, ada guru kasih gambar nih, ada gambar ayam, kemudian bertelur, punya telur banyak. Mereka itu artinya apa? Bahwa makhluk hidup, ya makhluk hidup bisa berkembang biak, betul sekali, bisa berkembang biak, ya, bertambah apa? Bertambah banyak, gitu ya. Kemudian yang next berikutnya adalah ciri yang tiga, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Dulu saat kita baru lahir ya, kita masih apa? Masih bayi, kemudian nggak bisa apa ya? Bisanya cuma nangis, kemudian apalagi tidur, ya betul. Terus apa lagi? Waktu bayi ingat kalian? Nggak ingat apa? Makan, mimpi ya terus tidur gitu ya, terus dikasih asi ya sama ibu, kemudian sampai bisa tumbuh, bisa jalan, kemudian sampai bisa besar sampai sekarang, kemudian kalian sekolah, ini namanya adalah perkembangan pertumbuhan ya, kalian tumbuh dan berkembang. Kemudian berikutnya ini ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah mereka memiliki respon terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar seperti cahaya, suhu dan sentuhan. Kalian pernah melihat ini nggak, bunga putri malu? Pernah. Di mana itu tempatnya, di mana? Di kadang di sawah gitu ya, kemudian di pematang sawah itu ada yang ada durinya, terus ada yang ada daunnya ya, kemudian kalau disentuh kena sentuhan gini, iya kalau adanya daunnya, iya akhirnya daunnya menutup ya karena adanya sentuhan. Itu berarti menunjukkan bahwa makhluk hidup itu dia memiliki rasa kepekaan terhadap rasa. Yang kelima adalah ciri-ciri makhluk hidup melakukan proses respirasi untuk mendapatkan energi dari oksigen. Ya, kalau makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen. Untuk apa? Untuk bernafas ya, semua makhluk hidup untuk oksigen. Dari mana oksigen didapatkan? Dari betul sekali pintar. Dari tumbuh-tumbuhan ya, dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen atau O2 melalui proses apa? Kalian tahu? Iya, melalui proses fotosintesis. Betul sekali. Fotosintesis terjadi pada siang atau malam hari? Ayo, fotosintesis terjadi pada siang atau malam hari? Siang hari. Saat ada sinar matahari. Sinar matahari itu istilahnya sebagai kompornya ya. Kompornya. Kalau mau memasak, tumbuhan kita bantu memasak. Yang berfotosintesis menghasilkan nanti glukosa dan oksigen ya. Kemudian yang keenam, ini memerlukan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya ya, kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Ini kalau hewan, tumbuhan, manusia juga memerlukan nutrisi tadi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau kita manusia ya butuh nutrisi seperti makan minum yang bergizi ya. Dulu waktu kalian masih TK mungkin bisa pernah mengingat lagu 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat? Masih 4 sehat 5 jadi sempurna. Wahai kawan, apa itu artinya? Apa saja?
itu penting bagi kita semua. Apa? Nasi, lauk, sayur, buah, sama susu. Susu. Makanya setiap hari seperti itu. Kalau bisa bubuk besar sampai sekarang. Iya enggak? Kadang-kadang iya bu gitu ya, kadang-kadang ya. Tapi itu yang baik ya. Kemudian yang berikutnya nih, yang tadi terima hidup adalah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka yang memungkinkan mereka bertahan dalam berbagai kondisi. Kalau ini contohnya adalah beruang. Ya, kalau beruang ini tinggalnya karena ini beruang kutub ya. Jadi tinggalnya di kutub yang banyak apa ya? Iya, ada saljunya. Dia pun badannya itu ya bulunya tebal. Diciptakan oleh siapa? Allah. Iya. Allah itu memberikan sesuatu, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Misalnya kalau beruang, coba kalau beruang, bayangkan beruangnya itu bulunya tipis, tidak ada lemaknya, tinggalnya di kutub. Kira-kira bertahan nggak? Tidak bisa bertahan. Tapi karena dia tinggalnya di kutub, ya Allah memberikan itu tadi bulunya tebal, dia apa? Dia hangat ya, dia hangat. Kemudian badannya banyak sekali lemaknya, ya banyak sekali lemak. Oke, di guru ada video kalau kita kaitkan ya untuk komponen biotik. Komponen biotik itu yang tadi Bu Guru sampaikan itu tadi ya, komponen biotiknya pasti ada yang komponen abiotik. Nah, ini Bu Guru susah nih. Kalau coba nanti kalian cermati ya di dalam video untuk komponen biotik dan abiotik yang ada di asip. Coba diamati ya, ada apa saja. Nah, nih. Rayap atau anai-anai atau semut putih adalah serangga sosial anggota infraordo Isoptera, bagian dari ordo Blatodian atau kecoa. Rayap dikenal luas sebagai hama bagi kehidupan manusia. Rayap bersarang dan memakan kayu perabotan atau kerangka rumah sehingga menimbulkan banyak kerugian secara ekonomi. Rayap masih berkerabat dengan semut yang juga merupakan serangga sosial. Sebutan rayap sebetulnya mengacu pada hewannya secara umum, padahal terdapat beberapa bentuk berbeda yang dikenal, sebagaimana pada koloni semut atau lebah sosial. Di dalam koloni, rayap tidak memiliki sayap, namun beberapa rayap dapat mencapai bentuk bersayap yang akan keluar dari sarangnya secara berbondong-bondong pada awal musim penghujan. Sehingga seringkali hal ini menjadi pertanda perubahan ke musim penghujan. Pada petang hari, mereka berterbangan mendekati cahaya. Pada bentuk ini, mereka dikenal sebagai laron atau elecatu. Rayap merupakan jenis serangga yang mudah untuk dijumpai. Selain itu, rayap juga kerap dianggap sebagai hama yang merusak benda yang berada di dalam rumah yang biasanya terbuat dari kayu. Oleh karena itu, rayap kerap tidak disukai oleh sebagian orang. Rayap sangat menyukai tempat yang gelap dan lembab, namun tetap memiliki suhu yang hangat. Sehingga tidak heran lagi jika rayap kerap tinggal di dalam kayu atau mendekati permukaan tanah. Rayap tinggalnya di tempat gelap dikarenakan tidak tahan dengan cahaya. Sama seperti lebah, ternyata kehidupan rayap yang berkoloni memiliki kedudukan masing-masing dalam suatu kelompok. Pada sistem sosialisasinya, ada raja dan ratu rayap yang memiliki tugas untuk berkembang biak, atau dalam kata lain, mereka bertugas untuk menetaskan calon-calon rayap lainnya. Pemimpin atau raja dan ratu rayap biasanya memiliki perbedaan yang mencolok dari yang lainnya, yaitu ukuran tubuh yang lebih besar. Pemimpin rayap akan selalu dilindungi dan dihormati oleh kelompok rayap tersebut. Selain raja dan ratu, ada kelompok rayap tersebut juga terbagi menjadi bagian lainnya, yakni kelompok prajurit dan kelompok pekerja.
Pada kelompok rakyat prajurit, mereka memiliki ukuran yang tentunya lebih kecil dari pemimpinnya. Keunikan yang dimiliki kelompok rakyat prajurit ini, mereka memiliki capit atau sengatan pada bagian kepala yang digunakan sebagai senjata membela diri dan melawan musuh yang membahayakannya. Pada kelompok pekerja memiliki ciri ukuran tubuh lebih kecil dan berwarna putih. Kelompok rakyat pekerja ini merupakan yang paling banyak dari yang lainnya. Mereka akan bertugas mencari makanan dan membentuk sarang pada kayu atau tanah. Rakyat pekerja akan membuat sarang dengan menggunakan kombinasi antara lain tanah atau lumpur, minyak kayu, air liur, dan kotoran rakyat sendiri. Ada beberapa bagian-bagian pada sarang tersebut, antara lain tempat hidup rakyat, penampungan air melalui kondensasi, ruang reproduksi atau untuk berkembang biak, dan terkadang ada pula ruang untuk penyimpanan makanan. Ruangan-ruangan pada sarang tersebut terhubung dengan dibuatnya labirin-labirin atau terowongan yang dapat memberikan udara ke dalam sarang dan membuat rayap dapat bergerak dengan lebih leluasa di dalam sarangnya. Oleh karena itu, biasanya sarang rayap seringkali bertumpuk-tumpuk dan meninggi, bahkan sampai muncul ke permukaan tanah. Bahkan ada pula yang akhirnya membentuk gundukan besar. Rayap akan bekerja sama. Sampai di sini ya, videonya ya. Kalian tadi mencermati, coba Bu Guru kepengen tahu nih, kalian sudah bisa membedakan belum komponen biotik sama abiotik dari paparan video yang tadi Bu Guru sampaikan? Coba ada yang bisa nggak? Komponen biotiknya berarti apa? Rayap. Ya, Mbak siapa? Rizka. Mbak Rizka menjawab rayap. Ada lagi? Ada lagi nggak? Yang tadi kalian lihat komponen selain rayap, komponen biotiknya selain rayap. Ada lagi? Nggak ada? Ada nggak? Rayapnya berapa, Bu? Banyak ya tadi ya. Kalau satu rayap saja itu namanya adalah iya. Kalau satu berarti individu. Individu itu adalah satuan terkecil dari makhluk hidup tunggal ya, individu. Tapi itu banyak, Bu. Berarti apa namanya? Hah? Kelompok ya, kelompok komunitas dari apa namanya, rayap ya. Kemudian kalau dilihat lagi di depan tadi ada komponen abiotiknya. Kalau abiotik berarti yang kebalikannya dari komponen biotik. Apa contohnya? Yang abiotik apa, Pak? Suhu, iya betul sekali, suhu. Ya, suhu ini sangat berpengaruh terhadap penjagaan, untuk menjaga dokumen supaya tidak rusak. Kemudian selain suhu, kalau tempatnya dingin, rayap itu kan suka tempat-tempat yang lembab, sehingga itu rayapnya senang tinggalnya di situ ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan antara komponen biotik dengan abiotik. Sudah belum? Oke, kalau sudah, biar kalian tambah fresh nih, saya kasih ice breaking dulu ya. Kalau kita ice breakingnya nih, nanti kalian berdiri di samping meja, kemudian kita senam ya. Ya, biar lebih semangat kita senam nih. Senamnya ya,
dilihat, dicermati, ya. Ada apanya saja, komponen biotiknya apa, komponen abiotiknya apa. Terima kasih Pak. Silakan anak-anak bisa kembali lagi ke kelompoknya ya. Silakan berkelompok, kemudian dituangkan dalam infografis untuk membuat
tadi yang sudah kalian amati, sudah kalian observasi, kemudian sudah diwawancara juga sama Pak Didik tadi ya. Silakan dituangkan di dalam infografis atau bentuk PPT atau bentuk yang lain pada aplikasi Canva. Kemudian nanti kalian guru Windy ya, kelompok berapa ya yang mau maju ya? Oke? Aduh deg-degan ya Pak. Tadi kan biar kita adil, nanti kelompok berapa ya yang maju gitu. Presentasikan hasilnya ya. Silakan dari kelompok sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Sarah Aini dari kelompok 5 ini bertanya. Kenapa kelembaban bisa merusak arsip? Ya, nih, ada pertanyaan dari kelompok 5. Kenapa kelembaban dapat merusak arsip? Kenapa nih Mbak? Kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari siswa kelompok 5. Iya. Kelembaban karena kelembaban tanah dan udara berpengaruh pada hidup makhluk hidup cacingnya, habitatnya di tanah dan lembah. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 1. Apa saja yang apa saja tadi yang ditemukan di ruang arsip? Ya, ada kecoanya. Yang komponen apa Mbak? Berarti yang kecoa itu komponen biotik. Ada lagi komponen biotik yang ditemukan di ruang arsip? Rayap, ada rayapnya. Terbuktinya apa tuh? Tadi kenapa? Kok ada rayapnya aja, ada hewannya? Ada. Oh ya, cuma nggak diambil ya? Ya. Berarti kalau ada rayapnya, bagaimana itu? Tingkat kelembabannya? Karena lembab ya. Rayap itu hidupnya di tempat yang lembab. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 kelompok sudah masuk sebagai perwakilan. Ini karena waktunya sudah hampir selesai ya, Bu Guru simpulkan, kita ambil kesimpulan. Berarti ada berapa komponen dalam makhluk hidup itu? Ada berapa komponennya? Ada 2 ya. Kemudian tadi kalian mengobservasi ruang arsip nih. Observasi ruang arsip, di sana juga ada 2 komponen. Komponen apa dan apa? Biotik dan abiotik. Tadi kalian juga ada yang menemukan tuh kelompok kelompok 1 yang menemukan ada kecoanya. Itu buktikan bahwa ruang arsip itu masih kurang bersih. Iya, masih ada serangga di situ ya. Kelembabannya juga harus diperhatikan dan suhunya juga harus dijaga supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi juga nanti akibatnya arsip yang disimpan itu menjadi lekas. Lekas bagaimana? Lekas rusak. Oke, ya. Kayaknya ada yang mau ditanyakan Bu Guru nggak? Tidak ada. Nah, untuk refleksi Bu Guru, coba bagian mana tadi yang Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran hari ini yang paling menarik menurut kalian? Tulisan? Bagian mana? Berarti ada yang banget suka
untuk kebersamaan kita pembelajaran hari ini karena